Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,11%. Dengan total market cap mencapai di 1,20 triliun US dollars. Yang kita bisa lihat Bitcoin kemarin itu angka tertinggi mencapai 30.000 USD. Jadi bisa dibilang kemarin adalah hari yang cukup volatile ya, cukup volatile. Nah, nanti kita bahas juga di belakang, cukup banyak juga yang kena short squeeze dan long squeeze di waktu bersamaan ya. Nah, untuk Ethereum sendiri dia dalam posisi meningkat juga ya, meningkat sebesar 2%-an dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 1903. Sementara untuk BNB dia terkoreksi sebesar 1,77% dan dia sekarang trading di angka 332 ya. Kayaknya nyaris kembali ke 330 deh kalau kita lihat dari si chartnya di sini ya, secara weeknya. Nah, lalu untuk XRP dia terkoreksi sebesar 1,18% di angka 46 sen. Untuk Cardano dia meningkat sebesar 2,72% di angka 40 sen. Lalu juga ada Dogecoin dia terkoreksi super tipis di 0,12% saja di angka 0,079. Lalu Polygon Matic dia meningkat tipis di 0,31% di angka $1. Pas banget ya. Lalu untuk Solana dia terkoreksi sebesar 0,87% dalam 24 jam terakhir di angka $21 lebih 62 sen. Ya, jadi pada hari ini kalau kita lihat chartnya sangat volatile, bukan hari ini ya, kemarin sangat volatile ya, kita lihat sendiri semuanya sangat volatile. Weeknya dalam, atas, bawah. Nah, ini tentunya nanti ngaruh ke likuidasi ya, kita bahas di belakang. Sebelum kita masuk ke pembahasan likuidasi, kita akan bahas dulu mengenai data hari ini yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena pada hari ini akan keluar GDP dari US. Ya, seperti yang kita tahu, GDP ini sangat penting dan sangat mempengaruhi kebijakan The Fed. Ya. Nah, kalau kita harapannya sih ya, kita bisa di sini bareng-bareng. Apabila di sini usual effect-nya kalau dia lebih tinggi daripada actual, the forecast itu good for currency. Ya, maka dari itu kita ingin dia sedikit, jangan terlalu ekstrim ya, sekali lagi sedikit lebih rendah atau minimal sama dengan forecast. Ya, kalau sama dia netral, kalau dia lebih rendah itu akan membuat USD melemah. Dan seperti biasa kita ingin USD melemah ya. Nah, selanjutnya untuk initial jobless claim, harapan kita adalah dia lebih tinggi daripada ekspektasi karena kita ingin dia negatif untuk USD ya. Jadi kalau untuk si initial jobless claim kita berharap dia lebih tinggi daripada 248.000 gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk dua data yang penting dari US ini. Selanjutnya udah sih ya, cuma dua aja. Nah, ada satu lagi, ada pending home sales ya, pending home sales. Ini kalau harapan kita seperti biasa kita ingin dia lebih rendah daripada ekspektasi karena higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD ya. Jadi kita ingin dia lebih rendah daripada 0,5%. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini ya, sangat penting sekali lagi initial jobless claim sama GDP terutama. Untuk besok kita bisa lihat di sini dari US kayaknya santai ya. Oh, ada. Dari US besok akan keluar core PCE. Nah, ini juga penting karena ini ngomongin soal inflasi ya. Ada core PCE dan mudah ya, ternyata cuma core PCE aja untuk besok ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk economic kalendernya dan sekarang kita akan geser ke ini dia ya, likuidasi. Kalau kita lihat di sini Bitcoin kemarin sangat volatile ya, di mana dia membuat likuidasi totalnya sebesar 310 juta US dollars ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, intinya terjadi volatilitas yang cukup ekstrim, 30.000 ya, bahkan sampai ke 27.000 paling rendahnya ya. Luar biasa nih, lowest point-nya 27.248. Nah, ini menyebabkan likuidasi yang bahkan lebih daripada di berita ini ya. Di berita ini masih 310, sekarang sudah di 351 juta US dollars ya, nggak main-main. Jadi dalam 24 jam terakhir 78.475 trader terlikuidasi dan total likuidasinya seperti kita bisa lihat 351,54 juta US dollars ya. Nah, yang banyakkan kena yang mana, Bang? Lebih banyak yang kena long tapi hanya sedikit marginnya, beda 7% saja ya. Ini dalam total 24 jam terakhir. Tapi dalam 4 jam terakhir
lebih banyak yang terkena posisi short. Jadi bisa dibilang atas kena, bawah kena ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya, bukan salah posisi futuresnya, tapi salah kita yang tidak bisa mengontrol ini kita ya, tidak bisa mengontrol resiko dari posisi kita. Karena di sini bukan data di cut loss ya, tapi data likuidasi. Artinya bukan orang-orang yang udah pasang target TP terus ketutup posisinya. No. Ini orang-orang yang over leverage saat dia marketnya bergerak tidak sesuai dengan harapan dia kepotong sendiri ya, alias bangkrut posisinya. Jadi ini ya kita bisa lihat ya, masih banyak yang sangat kurang tanggung jawab lah tradingnya ya. Jadi hati-hati jangan sampai masuk ke statistik ini, dan masih terus bertambah ya. Oke, sekarang kita akan geser ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini ya, dia dengan jelas secara ini ya, secara rally kemarin dengan jelas ketahan oleh angka 29.900. Dan menyebalkannya lagi, daily close-nya itu signifikan di bawah dari 28.800-an. Dia daily close itu di 28.400. Nah, kemarin terjadi lagi retest ke MA50 untuk ketiga kalinya ya, tapi minimal apa? Minimal Bitcoin berhasil bertahan di atas dari 28.000. Itu PR yang kita bahas kemarin kan. Jadi daily close-nya masih bertahan di atas dari struktur 28.000. That's good. Walaupun sedikit mengecewakan, gue berharapnya dia bisa daily close di atas dari MA20 dan juga di atas dari 28.800 ya. Nah, PR dari ini PR pada hari ini ya, utamanya masih sama seperti kemarin. Bertahan di atas dari 28.000, itu masih PR utamanya. Nah, tetapi PR secondary-nya apa nih? PR secondary-nya kalau bisa Bitcoin daily close di atas dari MA20 dan 28.800 sekaligus ya. Karena kenapa? Nanggung ya. Kalau setengah-setengah nanti dia ke-trap di sini, ujung-ujungnya nggak jelas price action-nya. Jadi mendingan sekalian daily close di atas juga dari MA20 ya. Itu untuk PR di daily untuk Bitcoin begitu ya. Jadi overall seperti itu. Untuk weekly-nya tentunya masih belum ada perubahan signifikan. Kita langsung loncat ke DXY. Untuk DXY kita bisa lihat kemarin sebenarnya sudah sesuai dengan harapan kita, retest. Tapi dengan jelas kita bisa lihat di sini dia kepantul ya, dia loncat lagi dari 100,99 ya. Ini struktur yang sudah lama sekali di sini ya. Jadi bisa dibilang bukan struktur baru juga sih sebenarnya ya. Ini kegeser sedikit kayaknya gua. Oh nggak benar-benar salah. Di sini ya. Ini awalnya tuh resisten di sini ya. Resisten ketembus, akhirnya sekarang menjadi support yang cukup menyebalkan anehnya ya. Padahal kalau dibilang dulu nggak terlalu ekstrim kuat banget sih. Tapi intinya apa? Ya lagi-lagi indeks dolar aja ngikutin TA ya. Nah, untuk sekarang harapannya simple seperti kemarin masih sama. Kalau bisa pada hari ini sekalian tembus daily close di bawah dari 100,99 dan membuat lower low. Itu harapan gua. Karena sekali lagi, indeks dolar yang melemah adalah salah satu syarat untuk kita bisa masuk ke bull market yang sustainable. Ya, sekali lagi, bull market yang sustainable. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya, dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI atau Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gua untuk lebih mengerti charting. Ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ya, ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana pada hari ini Bybit lagi-lagi memanjakan kita sebagai para nasabahnya dengan event deposit and trade. Di sini kita bisa earn up to 22 USDT hanya dengan melakukan hal simpel di bawah ya. Yang pertama, ini hanya berlaku untuk orang-orang yang tinggal di Indonesia atau user yang dari Indonesia, Thailand, Kambodia, dan juga Philippines. Di luar dari itu sayangnya tidak berlaku. Dan yang kedua, ini buat para user yang sudah KYC. Jadi sekali lagi, please KYC dulu supaya gampang ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini, apa sih caranya? Gampang banget. Yang pertama, kalian bisa sign up dan get 2 USDT hanya dengan sign up di Bybit account, complete KYC level 1, dan dapatkan 2 USDT. As simple as that. Ini untuk 500 pengguna pertama. Jadi sekali lagi, buat lo, teman-teman lo mungkin ya, yang belum punya akun di Bybit, ayo secepatnya sign up. Bisa dapat 2 USDT secara gratis, hanya tinggal bikin akun dan bikin KYC level 1 saja ya. Lalu juga kalian bisa make first time deposit, dapatkan 10 USDT. Ini untuk 1000 depositor pertama saja.
dengan kita deposit lebih besar daripada 50 USDT saja. Lalu kita trade dan get 10 lagi USDT dengan volume ya untuk derivative trading at least 100.000 dan spot trading volumenya at least 10.000 ya. Dan ini available untuk semua pair yang ada di Bybit saat event period ini. Dan ini hanya untuk 500 trader pertama saja ya. Dan tentunya kita juga bisa mendapatkan berbagai macam bonus lain seperti 25 USDT untuk bonus referral dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik, monggo silakan ikutan event dari Bybit. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Bitcoin, dan untuk Bitcoin kita bisa lihat buy limit pertama di 28.000 dan buy limit kedua kemarin sudah kena. Jadi harusnya buat lo yang sudah pasang dua posisi spot di sini atau buy limit posisi spot di sini sudah dalam kondisi profit yang lumayan signifikan pada hari ini ya. Nah, tinggal sekali lagi diulang lagi ya. Berarti buat lo yang kemarin ketinggalan ya bisa buy limit pertama di 28.000, buy limit kedua di MA50 dan buy limit ketiga kita di 27.000 ya. Untuk posisi futures kemarin kita bisa lihat ya belum ada yang kebuka sih ya. Karena ya baru terjadi retest. Mungkin yang kita bisa pertimbangkan adalah posisi short di sini. Nah, tapi posisi short mau buka di mana? Karena kena 3 resisten ya, tinggal lu pilih aja. Intinya kalau lu mau pilih di MA20 boleh, berarti sudah punya posisi short. Di 28.000 juga, di 28.800 juga sudah bisa punya posisi short ya. Atau mau ekstrimnya di 29.900 juga boleh ya. Nah, kalau di 29.900 target TP-nya tentunya di MA20 ya. Kalau di MA20 atau di 28.800 target TP-nya jelas yaitu di 28.000. Tinggal di-adjust aja target TP-nya mau di mana. Untuk posisi long-nya apabila pada hari ini terjadi retest lagi yang kedua di 28.000 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 28.800. Oke, dan sekarang kita akan geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa di sini ya. Buy limit yang tersisa adalah sama seperti kemarin sih sebenarnya ya. Buy limit kedua dan buy limit pertama untuk di Ethereum ya. Buat lo yang kemarin sudah pasang di buy limit kedua sudah dalam kondisi profit sekarang ya. Untuk buy limit ketiga belum kena. Jadi untuk buy limit posisi spot masih 2, MA50 dan juga struktur 1780 ya. Untuk posisi futures kemarin sudah kebuka posisi long dan posisi short di waktu bersamaan ya. Bisa dibilangin lah, kemarin posisi long sudah kebuka di MA50. Kena target TP ya, sudah profit. Berarti buat lo yang punya posisi long kemarin itu sudah mengantongi profit sebesar 5,22%. Congratulations ya. Nah, buat lo yang hari ini menunggu posisi short juga sudah kena lagi ya, sudah dapat lagi posisi short karena terjadi retest kedua di 1909. Maka dari itu sekarang sudah punya posisi short, target TP-nya yaitu di MA50, tinggal kita balik logikanya begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Ethereum. Quite straightforward, dan buat lo yang sudah punya posisi long kemarin enak banget. Cuman nggak tahu nih kalau lo pasang posisinya, kalau lo nggak pasang ya nggak kena ya. Itu dia makanya pentingnya pasang limit ya, jangan lu tongkrongin terus karena kadang-kadang bisa subuh kebuka posisinya. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa lihat lagi-lagi buy limit ketiga kita kembali menahan harga Phantom. Luar biasa ya. Nah, jadi buat lo yang kemarin sudah pasang posisi spot di buy limit ketiga kita di 41 sen, sekarang sudah dalam keadaan profit ya. Nah, tetapi buat lo yang kemarin buka posisi long juga sudah kena target TP sebenarnya ya. Jadi sebelum kita masuk ke situ, untuk posisi spot masih sama, buy limit ketiganya masih di 41 sen. Nah, untuk posisi futures buat lo yang buka posisi long 1 2 kemarin karena retest 1 retest 2 sudah kena target TP ya. Berarti sudah profit sebesar ya 5%-an lah ya, kalau dibulatkan 5%-an. Nah, sekarang mulai turun lagi ke bawah. Buat lo yang ketinggalan sebenarnya harusnya sudah kena juga posisi long di sini. Ya, tinggal tunggu kena target TP. Nah, untuk posisi shortnya kita bisa lihat karena kemarin sudah terjadi retest pertama di 43 sen. Maka apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short juga dengan target TP kita di 41 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Phantom. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat dia lagi-lagi retest ke 330,2 ya. Nah, tapi untuk posisi futuresnya sudah kena target TP sebenarnya, minimal konservatif. Nanti kita bahas di belakang ya. Jadi untuk buy limit masih bertahan 3 posisi ya. Arguably mungkin sekarang jadi 2 lah karena yang MA20 sudah terlalu dekat. Jadi buy limit pertama di 330,2,
Lalu buy limit kedua kita tadinya kan di EMA 20, cuman karena sudah terlalu dekat kita gabungkan saja ke buy limit pertama. Jadi sekarang tinggal ya bisa dibilang buy limit kedua jadi di EMA 50 dan buy limit ketiga di 301,7. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futures, buat lo yang sudah punya posisi long dari tanggal 24 April, sudah kena target TP di kemarin tanggal 26 ya. Minimalnya konservatif di sini. 343,6 ya. Nah, itu profit berarti sebesar wow, not bad lah, 4%-an ya. Nah, untuk posisi shortnya lagi-lagi masih terlalu jauh, jadi gua nggak bahas dulu. Mungkin bisa dipertimbangkan apabila dia jebol. Kalau jebol ke bawah, retest 1, retest 2 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short. Nah, target TP jelas yaitu di MA50. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Matic. Nah, untuk Matic kita bisa lihat di sini, lagi-lagi buy limit terakhir kita di 98 sen masih kembali berhasil menahan Matic, ya, which is good. Jadi ini mungkin secara price action cukup mirip seperti Phantom, ya. Nah, jadi untuk sekarang buy limit yang tersisa lagi-lagi masih di 98 sen. Tapi kemungkinan besar sih lu sudah dapat posisi spotnya, ya, karena sudah di-retest terlalu sering, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spot. Untuk posisi futures, retest 1, retest 2 posisi long kemarin sudah kena. Nah, lalu besoknya retest 1, retest 2 posisi short di EMA 200 juga sudah kena. Jadi kebanyakan dari lu harusnya sudah kena target TP juga ya. Jadi posisi longnya udah kena target TP, untung sekitar ya 3,44%. Udah gitu buka posisi short, untung juga 3,44%. Not bad at all ya. Nah, untuk sekarang ini juga sampai sedikit lost track ya. Hari ini mungkin baru retest lagi nih, kedua-duanya, retest ke resisten dan juga ke support. Maka dari itu kita tinggal tunggu nih ya sampai besok. Besok dia close di mana? Kalau dia close di bawah dari EMA 200, maka dari itu kita bisa buka juga limit posisi short di sini. Retest lagi kedua kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 98 sen. Nah, sementara untuk posisi long kita balik logikanya. Apabila dia retest lagi ke 98 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di $1. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic dan juga ending 3D CVT kita pada hari ini. Seperti biasa gue akan ingatkan jangan pakai uang panas dan jangan over leverage. Dan pada hari ini jangan lupa akan keluar banyak data penting dari US ya. Kita bisa lihat di sini. Paling awal tuh mulai jam setengah 8 pagi. Setengah 8 malam ya. Jadi buat lo yang mungkin konservatif bisa TP duluan, andaikan target TP-nya belum kena. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.